perhatian Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim ILAF PTN Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Warasan, yang kami hormati dan Ramil 19 Warasan, yang kami hormati Kepala Desa Banjarja beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua PDD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua RT, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula Desa Banjarja dalam rangka penyuluhan program Integrated Land Administration and Latihan Planning atau ILAF. Rahmat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, Nabi yang kita nantikan salamnya besok di hari akhir. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat pendidikan atau sosialisasi ILAF oleh petugas BPN. Acara yang kelima tanya jawab. Acara yang keenam yaitu penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bagi yang Islam dan yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan segera untuk melanjutkan diri. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama Bapak Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Eko Yulianto waktu kami bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Pada yang terhormat Bapak Sugiantoro beserta tim dari BPN Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan, alhamdulillah bisa hadir secara langsung, yang kami hormati dan Ranil 19 Warasan atau yang mewakili, pada rekan-rekan perangkat desa dan sekretaris desa Kalorasi Kadus 1-5 yang kami banggakan, yang kami hormati pula kepada ketua desa, ketua BPD serta anggotanya, ketua RT maupun tamu undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan di aula Desa Banjarja dalam keadaan sehat untuk mengikuti sosialisasi ILAS. Jangan pakai bahasa Inggris ya, karena saya little I can. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya dan mudah-mudahan kita semua bergolong umat yang nanti mendapatkan syafaat yang kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali sudah hadir sesuai undangan dari kami, karena pada kesempatan pagi hari ini saya pribadi merasa bahagia dan bangga. Cita-cita dari 2019 sampai sekarang akan insya Allah terwujud, bahwasanya saya akan menginginkan di Desa Banjarja adanya program, kalau zaman dulu PTSL lah ya, kemudian sertifikat cara bahasa Banjarjanek. Nah, karena ini ada program dari pemerintah yaitu ILAS itu, lagi-lagi jangan ditanyakan bahasa Inggrisnya, aku salah ngomong. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa dimediasikan atau dikasih fasilitas oleh BPN turun langsung ke desa, nanti di sesi sosialisasi maupun tanya jawab, monggo unek-unek panjenengan pertanyaan apa yang akan disiapkan dari rumah ditanyakan saja, karena kita termasuknya barang baru, jadi pasti banyak yang hal-hal yang tidak tahu. Intinya sekedar informasi, di Banjarja ada kurang lebih 3.200 sekian bidang. Terus yang sudah bersertifikat itu baru 700 sekian. Berarti masih banyak yang belum bersertifikat. Monggo bagi warga Banjarja khususnya nanti melalui RT untuk disosialisasikan bagi warga yang menginginkan untuk sertifikat. Ini untuk pengajuan sertifikat baru ya, sanes perubahan. Kalau yang sudah punya sertifikat nanti mandiri. Nah, dengan adanya program ini jelas sangat membantu Pak Bu. Kalau maju sendiri habisnya luar biasa. Kalau yang ini ya ada biayanya, tapi ya pakai paku ya, nggak terlalu menguras kantong. Jadi monggo dimanfaatkan dengan adanya program ini. Nah terus saya juga dengar ada kuotanya. Walaupun ada kuotanya, yang penting diukur dulu lah ya. Diukur, disiapkan administrasinya. Nah syukur-syukur Banjarja dapat kuota banyak. Seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan ataupun tutur kata yang salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan sambutan.
meningkat tadi cara yang keempat yaitu penyuluhan atau sosialisasi program kilas oleh petugas PPN kepada petugas waktu kami berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas kami berdepan yang terhormat Bapak Kapolsek Warasa, yang saya hormati Bapak Kades bersama-samanya, yang saya hormati tim dari BPN Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu beserta para sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bacakan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi kilas di desa Banjarnegara dalam satu walafiat. Salawat serta salam semoga selalu selalu bersunnah kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang di sini termasuk umat yang dapat sahabat dari beliau dan Amin. Saya memberikan sedikit masalah ini kesempatan yang penting sekali. Saya juga duduk dan menunggu tentang liga bina atau BTSL karena apa? Program ini dibanding kalau kita ngurus sendiri itu biayanya mahal, tapi kalau lewat jasa bersama biayanya miring lah. Untuk itu untuk warga masyarakat desa Banjarnya harus antusias untuk mendukung program tersebut. Yang pertama selanjutnya saya menyampaikan ini tambah untuk masalah pendaftaran Komcat. Siapa tahu ada yang berminat kaum putra putrinya. Ini suatu kesempatan kebanggaan kita itu sebagai komponen cadangan. Ibu Perti memanggil kita. Siapa tahu ada yang berminat karena sesini diberikan untuk sosialisasi masalah tersebut. Persyaratannya untuk batas usia itu 18 sampai 35 tahun. Kalau sarjana bisa, ya mungkin udah nikah bisa juga. Untuk pendaftarannya mulai situs resmi Kemhan, HTTPS, Komcat, Kemhan, Kodim. Persyaratannya surat lamaran, KTP, KK, SKCK, surat keterangan dari Kades, surat keterangan sehat, riwayat hidup, surat keterangan bersedia mengikuti Latsarwil, surat izin dari instansi atau perusahaan, surat izin ulang ke instansi, foto 4x6, latar belakang merah. Mudah-mudahan ada yang berminat lagi, karena ya dari perambil itu harus mengirimkan satu orang. Ya kalau warga mungkin tidak ada, siapa tahu dari perangkat desa ada yang mau. Ya, kalau umurnya masih 35 tahun masih bisa. 35 tahun Masih mau sebulan pendidikan sebulan. Udah ya. Kemenham loh sertifikatnya. Siapa tahu nanti mungkin ada putra-putrinya atau saudara yang berminat silakan untuk mendaftar. Tapi jangan kemudian Ya mungkin itu saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada yang berminat. Kalau setiap saya bisa sampaikan, kalau sini kurang lebih sini belum bisa mengirimkan, harus dituntut mengirimkan. Siapa tahu ada yang berminat silakan. Mungkin itu saya sampaikan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara yang berikutnya itu sambutan dari tim kecamatan Bapak Bupati, waktu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara kita semua yang kami hormati tim dari BPN itu khusus dan rombongan lain yang kami hormati Bapak Kapolsek Merasa yang hormati Bapak dan kami dalam waktu menghormati Bapak Kades yang kami hormati Bapak yang semua saja yang hadir pada saat pagi ini. Alhamdulillah syukur bisa kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipertemukan dan kemudian sehingga nanti menurut saya ini dengan adanya sosialisasi oleh ILAMS bahasa Inggris ya nanti akan diterangkan dari timnya ini para pakarnya. Intinya kami dari kecamatan mengharapkan pada desa ini terkait dengan tanah ya, harapannya semua bidang tanah yang ada di desa ini bisa tertata ya, teradministrasi, tersertifikasi terhormat dan sehingga di kemudian hari nanti tidak menjadi konflik pertanahan ataupun yang lainnya terkait dengan tanah ya dan sejenisnya. Mudah-mudahan dengan program ini ya, desa Banjarja khususnya dan kecamatan Kuarasan nanti tentunya bisa memiliki penataan sistem sekarang dan juga ini kalau tidak salah juga tata ruangnya karena fungsinya untuk apa dan sebagainya. Mungkin itu lebih dijelaskan pada yang bisa bahkan harapan kami seperti itu. Monggo untuk didukung ya Bapak Ibu semua saja agar bisa bekerja khususnya karena program ini sangat baik, ini sangat bagus untuk menata pertanahan di desa Jantan. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon dukungannya semua saja agar program ini bisa berjalan. Dan terkait dengan komunikasi apapun yang kaitannya dengan kecamatan kami siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib yang telah memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah terima snack untuk menghadiri. Menikah acara yang selanjutnya yaitu penyuluhan atau sosialisasi program IBA oleh petugas BPN kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarja Konyoto telah sedaya perangkatipun, yang kami hormati Bapak Kapolsek hadir langsung, Pak AKP Oleh tersebut dukungan, yang kami hormati Pak Desa Kecamatan
Bapak Ibu warga Desa Banjarjo yang saking rawuh menghadiri sosialisasi dari BPN. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang mulia. Yang pertama, penyampaian salam dari kepala kantor dan ketua tim kami, Bapak Sudirman, yang saat ini tidak bisa hadir, rencana mau hadir tapi ada tugas ke Kanwil Semarang, rapat monet, sehingga menugaskan kami untuk datang. Saya Sugiantoro selaku Wakadisi tim 2 beserta di samping diri saya Mbak Dian Novita Anggraini selaku Wakil Yuridis, bersama Satgas, di belakang ada Mas Aris Atmoko. Wow, pembawa seragam Pantura Inas Beyo, podo wae aku yo angel podo wong Jawa ya. Intinya bahwa Inas Beyo itu adalah memadukan dan mengintegrasikan administrasi pertanahan dan spatial planning itu pengukurannya, data fisiknya. Jadi data fisik bidang tanah diintegrasikan dengan administrasi pertanahan. Terus data yuridisnya komplit, data fisik bidang tanahnya yang komplit. Komplitnya karena program ini itu melakukan pengukuran yang menyeluruh terhadap semua bidang tanah di Desa Banjarjo. Itu intinya Inas Beyo. Terus nantinya bahwa pengukurannya itu menggunakan teknologi Pak, tidak ngagometeran. Jadi kami melakukan pengukurannya menggunakan drone yang ketelitiannya lumayan tinggi. Jadi kemudian hasilnya berupa foto udara yang diskala dipadukan dengan data sertifikat yang sudah terbit di kantor kami, kemudian dipadukan juga dengan peta sismio. Hasilnya akan terbentuk peta pendaftaran lengkap satu desa penuh. Nanti desa akan mendapatkan satu rangkap itu Pak, produknya. Dan terus menapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh panjenengan untuk mendukung program mereka? Itu kami mendata semua bidang tanah, baik yang sudah sertifikat atau belum. Bagi yang belum sertifikat, mereka syaratipun KTP. Kalau berminat nanti tambahan untuk program SHT-nya itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dian yang membidangi data yuridis. Kemudian bagi panjenengan yang tanahnya sudah sertifikat, menyerahkan fotokopi sertifikatnya akan kami padukan dengan data yang ada pada kami di BPN. Dan kalau itu pemiliknya biasanya ada yang sudah meninggal, orang tua atau itu penguasaan sekarang siapa, diambil penguasaan sekarang KTP-nya. Nanti Pak, sampai di sini jelas ya. Untuk di Kabupaten Kebumen, program Inas Beyo itu ada 141 desa sekabupaten.
di Kecamatan Kuarasan itu ada 17 desa. Total desa itu memiliki kecamatan 22. Kenapa yang 5 tidak? Karena sudah terukur penuh. Jadi insya Allah nanti satu kecamatan akan ada peta pendaftaran lengkapnya, Pak. Manfaatnya akan sangat banyak lagi ketika ini diintegrasikan dengan kebijakan lain di kementerian lain atau di pemerintah daerah. Karena dari peta tematik kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting untuk menentukan kebijakan di bidang tata ruang secara umum untuk pembangunan di Kabupaten Kebumen. Dari 141 desa mereka itu di 11 wilayah kecamatan. Salah satunya desa Banjarjo. Kewajiban yang kedua dari panjenengan yang belum mempunyai sertifikat adalah memasang patok. Patoknya itu standarnya wonten kalih dari besi saged, dari cor beton ukuran 7 cm, tingginya 40 atau 50 cm, itu bisa diadakan swadaya yang dimotori atau dilakukan oleh panitia desa yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah desa di Provinsi Pak Kades. Karena memang menurut aturan yang baik tanah yang sudah sertifikat atau belum sertifikat menjadi kewajiban pemilik tanah dan tetangga batas untuk saling memelihara patok. Jadi ini untuk menghindari sengketa batas. Harus bapak itu. Kalau itu dikoordinir oleh panitia desa yang nanti akan dibentuk, itu monggo. Kemarin di Kecamatan Kuarasan beberapa desa sudah saling berhubung untuk menyerahkan biaya pengadaan patok dan pemasangannya. Karena memang saat ini untuk 17 desa itu 14 desa hanya mendapatkan kuota pengukurannya, Pak. 14 desa itu hanya pengukuran. Yang 3 desa di samping pengukuran juga ada kuota PDSL-nya untuk penerbitan sertifikatnya. Kenapa? Karena kami dibatasi oleh target SHAT penerbitan sertifikatnya hanya 10.000 satu kabupaten, dan itu sudah terpenuhi di bulan Juli awal kemarin. Ya. Tapi jangan khawatir, bagi panjenengan warga desa Banjarjo yang berminat untuk mengikuti program PDSL-nya untuk tanah-tanah yang belum tersertifikat, nanti persyaratan apa akan disampaikan oleh Pak Dian. Itu ada kemungkinan ada tambahan kuota dari provinsi lain yang tidak memenuhi target, ataupun karena pembukaan refocusing nanti ada tambahan target. Kalau tidak pun, prioritas utama desa Banjarjo mendapatkan target SHAT di awal tahun depan. Dari dua syarat tadi kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim yang nanti akan dibentuk. Selain panitia, nanti bisa Pak panitia desa yang membantu pengukuran tadi itu berkolaborasi menjadi satu dengan tim dari desa yang harus dibentuk, namanya Masdasik, di masyarakat pengumpul data fisik. Itu personelnya wonten Hacal, di dalamnya ada unsur dari perangkat, tokoh masyarakat maupun Karang Taruna. Syaratnya yang untuk Karang Taruna itu yang paham IT, Pak. Jadi mau dikolaborasikan. Ini juga menjadi panitia di pengadaan pakoknya itu juga supaya masuk
bersifat efisien Pak, karena dari kami hanya bisa memberikan rekomendasi gitu, termasuk Pak Lurah nanti. Kemudian dari panitia desa mengelola yang kontribusi dari masyarakat. Jadi memang kalau untuk kegiatan awal yang sampai tahap pengukuran ini biayanya bisa swadaya masyarakat sendiri ataupun dikelola oleh panitia desa. Kalau sampai terbit sertifikat itu 300.000 berdasarkan Perpu 18 tahun 2020. Ini baru tahap awal pengukuran sepakati di tingkat desa, kemudian berkolaborasi dengan desa-desa lain di Kecamatan Kuarasa. Dan biaya ini sebelumnya dikelola oleh panitia desa untuk kepentingan panjenengan. Ketika pengukuran sudah selesai, kalau nanti ada tambahan kuota SHAT-nya, mereka yang biaya 300.000 itu juga panjenengan. Jadi ketika berkas siap, nah ini yang baru Rp0 ini berkas siap diberikan ke BPN itu yang Rp0. Tapi pelaksanaan itu yang dibiayai panjenengan. Jadi pelaksanaan ini pemerintah belum mampu mensubsidi. Pelaksanaan itu nopo contohnya itu tadi pengadaan patok, pemasangannya untuk operasional yang mendampingi pengukuran itu juga butuh biaya. Kemudian yang untuk rapat-rapat ini bisa alhamdulillah sudah menyediakan Pak, belum ada kontribusi dari warga. Jadi matur suwun supportnya untuk pemerintah desa Banjarnegara. Terus untuk pemberkasannya nanti pembelian ATK, terus pencetakan berkasnya, ada materi yang harus dibeli, lemburnya untuk melengkapi pemberkasan menikah seperti itu monggo dituangkan dalam KAP, disepakati bersama berdasarkan musyawarah bersama, buat berita acara, tanda tangani panjenengan warga, Pemdes dan panitia. Jadi aman bagi semua. Apalagi di sini kami didukung oleh aparat penegak hukum dari kepolisian maupun dari TNI. Kami lanjutkan kembali Bapak. Untuk ini kami mengharapkan dari desa itu untuk segera mengadakan patoknya Pak Kades, karena bulan Agustus nanti pengukurannya dimulai. Pengukurannya dimulai. Ketika nanti ada tambahan kuota, kemudian banyak masyarakat yang daftar, itu baru kami cek kapan. Jadi menggunakan alat ukur RTK bagi mereka yang mendaftar, bukan hanya sekedar dari pesawat drone untuk memastikan, karena di dalamnya ketika ibu ikut SHAT harus ada tanda tangan yang bersangkutan dan tetangga batasnya. Kemudian berkaitan dengan nanti kalau desa Banjarnegara mendapatkan tambahan kuota berkaitan persyaratan yang ada hal yang menyangkut pendataan yuridis dan pemberkasan nanti akan disampaikan oleh Pak Dian. Sementara dari saya demikian, lebih lengkapnya nanti kita ditanya jawab kemauan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit ya terkait dengan pemberkasan untuk penerbitan sertifikat. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Sugianto, bahwa di Desa Banjarjo nantinya akan diadakan pengukuran dan pemetaan dasar. Jadi semua bidang
Nah, untuk persyaratannya, Bapak Ibu, untuk penerbitan sertifikat yang pertama adalah fotokopi KTP. Fotokopi KTP, kemudian yang kedua fotokopi KK. Yang ketiga, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Nah, kemudian yang keempat, apabila Bapak Ibu mempunyai bukti perolehan tanah, misalnya berupa kwitansi dari jual beli ataupun surat pernyataan hibah atau surat keterangan waris, dapat dilampirkan. Syarat yang utama ini, tadi syarat yang utama adalah Bapak Ibu mempunyai bidang tanah yang belum bersertifikat. Kalau yang sudah sertifikat tidak bisa mendaftar melalui PPSL. Tapi ini PPSL khusus untuk bidang tanah yang belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa. Tanahnya sudah bersih, tanahnya tidak dalam sengketa, kemudian tanahnya tidak dijaminkan atau ditangguhkan. Kemudian persyaratannya yang ketiga, tadi ada syarat utama, kemudian yang kedua persyaratan pemberkasannya, kemudian yang ketiga ada persyaratan mengenai pembiayaan nih. Kalau untuk ke BPN itu pembiayaannya Rp0 gratis, akan tetapi ada pelaksanaan untuk pemberkasan. Nanti pemberkasannya sudah dibantu oleh panitia desa. Untuk pemberkasannya dengan melampirkan KTP, KK dan SPPT tadi, kemudian ditindaklanjuti oleh panitia desa mengenai pemberkasannya. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal tanda tangan sebagai pemohon sertifikat. Nah, itu biayanya untuk sertifikat seperti yang tertuang dalam peraturan Bupati nomor 18 tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, itu maksimal biayanya sebesar Rp300.000. Kemudian saya rasa persyaratannya cukup mudah, monggo nanti setelah ada kuotanya terbuka, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan ke desa. Nanti desa kami konfirmasi dulu ya Pak, setelah ada targetnya nanti terbuka. Mudah-mudahan di tahun ini bisa, kalau tidak nanti di tahun 2026 semua persyaratan sudah lengkap, jadi langsung kita tidak lanjutin cepat. Kemudian apabila ada kurang jelas setelah sesi ini ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat tanya jawab di sini ya, supaya lebih jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Petugas BPN Bapak Sugianto dan Ibunya yang telah memberikan sosialisasi mengenai program ini. Acara yang kelima yaitu tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak BPN ya. 3 orang dulu ya Bu. 3 orang dulu baru tanggapi ya. Enggak, 3 orang dulu nanti tanggapi. Nama. Terima kasih. Ini langsung saja saya mau tanya ya Pak. Asmanipun silakan Bapak. Asmanipun Iswan, RT 2 RW 1. Monggo Bapak. Pertanyaannya adalah suatu bidang tanah, ada rumahnya sudah sertifikat, tapi ini sebelahnya sudah dibeli. Dan itu saya tanya, apa bisa sertifikatnya itu disatukan, apa tetap yang baru didaftarkan lagi. Sekian dan terima kasih. Ya lainnya
Lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharto dari RT 3 RW 01. Pertanyaannya, SPPT atas nama orang tua apa langsung bisa jadi sertifikat atas nama anak dari orang tua saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto, warga dari RT 1 RW 2. Rumah saya kan di samping jalan raya. Terus dulu waktu pengukurannya kan buat bikin pagar itu diulur dari jalan raya supaya aman. Terus sekarang semuanya kan udah dipagar tembok. Apa pengukurannya dari depan apa dari belakang? Masalahnya belakang udah semua pagar tembok. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama kita bertanya dulu di Bapak Ibu G. Sofi Guru sama yang pertama dari Pak Iswan. Sambunglah dengan beliau sudah sertifikat atas nama panjenengan, atas nama anak. Lajeng ingkang tugas sebelah ini sudah sertifikat atau belum? Belum. Nanti mau atas nama siapa yang sebelah? Nah, juga anak yang sama. Sampai digabung, tapi yang sebelah bisa sertifikat PC. Jadi equal, harus sama-sama sudah sertifikat, baru bisa digabung. Terima kasih. Kalau yang sebelah yang belum sertifikat bisa masuk program ini, nanti pelaku penggabungannya Bapak tindak sendiri ke kantor. Kalau penggabungan tidak memerlukan jasa PPAT notaris, jadi pemecahan penggabungan itu tidak memerlukan jasa PPAT notaris. Turunan juga, ia memerlukan itu ketika kita peralihan haknya. Peralihan haknya itu harus dibuktikan dengan akte soalnya. Jadi itu yang memerlukan jasa PPAT notaris. Sebenarnya menurut aturan itu tidak hanya PPAT notaris yang bisa membuat peralihan itu, Pak Camat juga bisa, dengan catatan sudah dilantik oleh kepala kantor pertanahan sebagai PPATS, pejabat membuat akte tanah sementara. Kenapa sementara? Karena jabatannya juga sementara, tidak selamanya beliau berada di lokasi kecamatan di wilayah itu. Di Warasan Dereng, Pak Camat Dereng. Tapi ini kami kemarin di Desa Temangga kalian Juhu Bojong kita hubungan dengan Pak Camat Adi Mulyo langsung. Beliau selaku ketua paguyuban camat sekabupaten. Beliau nanya, bisa nggak bisa Pak? Malah kepala kantor yang sekarang itu akan lebih mendorong untuk setiap camat langsung dilatih supaya mempermudah masyarakat untuk melakukan peralihan hak bagi anak-anak yang sudah sertifikat. Jadi nanti lebih terjangkau lagi pembiayaannya bagi panjenengan. Itu tadi persyaratannya kalau penggabungan ya, semua sudah menjadi sertifikat atas nama satu orang bisa digabung. Itu nanti persyaratannya juga hampir sama itu dengan buat sertifikat. Jadi fotokopi KTP, SPPD dan sertifikat aslinya, tindak sendiri ke sana, isi belangkonya, langsung kalau
pajak sing nopo ya untuk BPN. Itu ada 2 macam pajak yang dia harus keluarkan jika terjadi peralihan hak. Itu ada BPHTP, itu nanti ke Pemda, peruntukannya kembali ke Panjenengan untuk pembangunan desa. Ada lagi yang PPH itu disetor ke kas negara pusat, itu juga nanti dampaknya untuk pembangunan desa. Itu aja, tidak berkepanjangan kita membahas dia yang menurut Pak Kades kok nanti berjuta-juta. Yang perlu jenengan itu sempatkan cuma 2, Pak. Menyempatkan waktu dan ojo kebet. Itu karena juga butuh energi tambahan juga, karena harus ada wirawiri. Tapi wirawiri itu orang bola-balik. Insya Allah tidak sampai, cuma kemauan dari panjenengan untuk mengurus diri yang saya sampaikan tadi, pemecahan, pengukuran, pengakuan, turun waris itu jenengan sendiri bisa. Yang belum bisa itu ketika membutuhkan akte peralihannya memang harus ada dari BPHT Pak. Sekarang Pak Iswandi untuk perkenalannya kedua, ini wilayahnya Mbak Dian ini, monggo Mbak. Untuk pertanyaan kedua, Pak Sulisyanto nih. Pak Sulisyanto di sini SPPT atas nama orang tua, apakah bisa jadi sertifikat atas nama anak nih? Bisa Bapak. Jadi untuk SPPT itu adalah bukti tanda pembayaran pajak, bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Untuk bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat nih. Jadi nanti kalau SPPT-nya belum dirubah, misalnya SPPT memang atas nama orang tua dan tanahnya memang sudah yang menguasai secara fisik adalah anaknya, itu masih tetap bisa digunakan. Nanti bisa dirubah kalau sertifikatnya sudah jadi, Pak. Sertifikat jadi, kemudian Bapak fotokopi sertifikatnya beserta dengan SPPT yang tadi ini atas nama orang tua, kemudian dirubah di Pemda di bagian BPKPD. Nanti di situ Bapak diberi nama SPPT-nya jadi atas nama anak, kemudian luasannya disesuaikan dengan luas yang di sertifikat. Demikian Bapak syaratnya. Untuk pertanyaan ketiga, Pak. Pak Siswanto, saya sudah. Tanahnya dari sertifikat itu Pak Siswanto. Pinggir jalannya pinggir jalan desa, apa jalan ini jalan raya ini sekarang dalam proses sertifikasi barang milik daerah berupa jalan kabupaten. Jadi nanti pengukurannya tunjukkan aja sesuai patok panjenengan. Ketika pagernya agak mundur, tetap tunjukkan sesuai patok. Nanti akan kita cross-check-kan dengan data yang sudah diukur untuk pengukuran aset jalan. Ketika itu tidak terjadi tumpang tindih, aman Pak, sesuai patok. Dan biasanya kalau pengukuran jalan kabupaten itu ada standar bahu jalan, aman jauh. Bukan mengukur di ini di tembok pakarnya tidak. Kalau memang pakarnya agak ke depan 50 cm atau 30 cm, tetap tunjukkan patok. Patoknya kan dari yang kanan dari cor itu kanan ya. cara untuk jalan. Iya. Jalan pribadi. Nah, yang nyesor dari pihak DPU panggilan yang jalannya dari penahan dan
nanti bisa ditunjukkan setengah meternya. Nanti akan ada cross-check atau gelar ukur, Pak. Jadi nanti tidak akan terjadi tumpang tindih. Aman untuk tumpang tindihnya. Dan ketika terjadi tumpang tindih akan diklarifikasi di tingkat desa antara panjenengan dan DPU. Sampai menunggu titik temu untuk tumpang tindih. Nanti Pak Siswanto, monggo Pak Mas pembawa acara bisa dibuka termin berikutnya. Masih ada pertanyaan? Iya langsung. Monggo 3 orang lagi pertanyaan. Oke, ini PPS ini lagi karena ini juga kita nanti yang di lapangan. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Trimo, tapi bukan Trimo Kejaksaan, tapi Trimo Perangkat Desa Banjarjo. Bahwa ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan hasil dari lapangan ini, bahwa terkait tanah terindikasi bersertifikat. Namun sertifikat tersebut tidak tahu keberadaannya, Pak. Nah, karena tanah tersebut telah dimiliki oleh beberapa, Pak, 1 sampai 3 dengan beda orang. Nah, ini dari pihak pemilik tanah tersebut yang saat ini menguasai itu bergerak untuk ingin mensertifikatkan. Nah, kira-kira dengan adanya hal permasalahan ini kami di lapangan, itu solusinya bagaimana? Seperti itu pertanyaannya. Dan cukup itu saja. Terima kasih. Yuk berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayati dari RT 1 RW 5 mau menanyakan apakah tanah yang baru dibeli masih dalam proses SPPT-nya di luar gitu Pak. Terus itu 1 petak 2 SPPT apakah bisa langsung disertifikatkan? Satu nama, yang jual juga 1 nama cuma 2 SPPT dan itu dampingnya ada 1 petak. Iya, tetap bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ayo. Oh, warga dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon pertanyaan, bagaimana waktu beli tanah itu 1 bidang tanah, tapi dibelinya baru separuh, terus dijual lagi separuh lagi, jadi SPT-nya kan 2. Apakah untuk membuat sertifikat bisa dari 1? Terima kasih. Namanya siapa namanya? Bupona. RT 2 RW 2. Ini kalau ditemu berikutnya nanti nambah terus kalau Soalnya nggak ada makan siang ini. Lebih jam 12 nanti kalau masih ada beberapa pertanyaan nanti ada 1 termin lagi. Tapi kalau tidak bicara ya sekarang saja dulu. Tidak dibuka atau saya jawab dulu nanti. Kayaknya bicara pertanyaan banyak sekali. Iya, saya kaki tadi dari Pak Trino sudah bawa buku tak terus banyak posisi terus. Jadi kami coba jawab dari pertanyaannya Pak Trino dulu. Jadi, ketika sudah sertifikat bilang bagaimana solusinya? Perso sertifikat atas nama sistem terus konten fotokopi ini buatan tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terus produk sertifikatnya kira-kira tahu berapa? Juga tidak tahu karena yang jelas bahwasanya itu terindikasi Pak. Jere lah, ada jere itu kan kita belum bisa indikasi. Jere atas nama siapa tahu? Aduh itu. Jenengan ibu siapa gitu? Pemilik
awalnya maksudnya keturunannya ada yang paham? Enggak ada, keturunannya juga tidak ada di sini. Pak Primo, berdasarkan keterangan saya tadi di awal, Inas B itu akan diukur semua bidang tanah. Terus ketika sudah kita olah di gelar ukur, data-data K4, kalau kami istilahkan produk-produk yang sudah sertifikat di Desa Banjarjo, itu harus landing di BK pendaftarannya. Dari yang diceritakan Pak, diutarakan Pak Kades tadi ada 700-an sertifikat, itu harus tahu lokasinya. Nanti identifikasinya bersama-sama dengan BPN Pak, panitia desa dengan BPN, di dalamnya ada Mas Gasif, itu gelar ukur Pak. Dari data kami, dari produk tahun sertifikat tahun 60 sampai terbaru kemarin, kalau yang terbaru sudah ada koordinatnya Pak, sudah landing. Sejak tahun 2010 ke sini itu sudah ada koordinatnya landing. Itu akan ketahuan Pak di situ sudah sertifikat atau belum. Kalau memang sudah sertifikat, ada dua yang harus ditempuh. Itu yang satu, ketika memang itu produknya, data ada di kami itu produk baru, tahun 80-an ke sini, ya harus menggunakan permohonan sertifikat hilang dulu. Permohonan sertifikat hilang dulu, lalu diproses pecahnya. Itu nomor dulu, baru pecah, baru diberi nama atas nama masing-masing. Instruksi dari Bapak Kepala Kantor ketika itu produk tahun 60-an, 70, dan seperti yang Pak Primo tadi ceritakan, itu tidak diketahui namanya, kurang jelas, ahli warisnya juga tidak diketahui, itu bisa dilakukan diskresi Pak. Maksud itu Primo, itu nanti didahului dengan musyawarah desa, dihadiri dari BPN juga. Dari penyelidikan yang sekarang memang diidentifikasi seperti itu, bisa diterbitkan berita acara penghapusan haknya hapus, masyarakat yang pemiliknya bisa ikut program ini. Tapi itu butuh musyawarah dan butuh berita acara. Paham ya Pak Timo? Kemudian pertanyaan yang kelima dari Bu Nodayati, itu hampir sama dengan Bu Purnambe, bisa Bu, ketika SPPT ada lebih dari satu, baik sudah atas nama yang sama atau belum, itu bisa digabung ikut program. Kalau belum sama, itu juga menggunakan surat keterangan tambahan dari Pak Kades, bisa itu program. Tapi itu SPPT-nya masih dalam proses karena iya, bisa. Tambah surat keterangan dalam proses. Yang terpenting dari panjenengan itu apapun, surat pernyataan penguasaan fisik itu mandatori, nanti berkasnya itu surat pernyataan penguasaan fisik. Itu nanti dengan tanda tangan bermaterai, berkasnya disaksikan 2 saksi dari desa mengetahui Pak Kades. Paham Bu, mohon dan Bu Mudayati. Ada tambahan lagi informasi bahwa kalau nanti Banjarjo mendapatkan kuota tambahan, tanah yang belum bersertifikat baik itu tanah non pertanian atau tanah darat, tanah sawah, itu juga bisa dimohon panjenengan sedaya, baik yang sudah cakap hukum ataupun belum. Baik itu yang berdomisili di Banjarto atau di Kecamatan Karasan maupun domisilinya dan KTP-nya di Jakarta atau di provinsi lain bisa. Tanah sawah bisa. Ini program yang dimudahkan bagi panjenengan. Kalau tanah absenti itu untuk rutin memang ada peraturan khusus, tapi kalau untuk PTSL dipermudah, nanti pemberkasannya ditambah dengan surat pernyataan absenti.
masih SD saged ditambahi surat perwalian. Nek sami ndika wah kok iso sertifikat. Nek arep tak pecah tak beli anakku kok biayanya gede. Lah sakniki langsung di atas nama komputer kan boten apa-apa. Tapi ada butuh bagi saiki apa nek belum dewasa. Sertifikat kita program dulu dan ketika sudah dewasa baru diparing. Ini kita permudah tentang informasi. Lebih amannya kalau dihibahkan Pak. Mungkin ini berarti waris untuk waris setelah nek orang dulu mungkin apa buatan Bapak Ibu. Ini 6 pertanyaan sudah kami jawab. Ada sesi pertanyaan ketiga diwakili satu penanya ke kawan apa tadi yang lain? Oh, 2 penanya monggo. Ibu cari dulu monggo. Masih ada yang lain? Minyak. Ya, dari depan ya. Nasi sekarang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya 2. Yang pertama, apakah program ini berlaku untuk umum Pak? Maksud saya, dulu pernah ada program sertifikat masal, tapi mereka yang PNS tidak boleh. Biasanya PNS bisa dimaksudi. Saya kalau duduk bersama Pak Mondir, jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin jawabannya saya sudah tahu. Yang kedua, cuma ingin ditanyakan, apakah program ini untuk sertifikat karena apa boleh Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja dari kami. Dari pertanyaan yang sudah ada beberapa, tetapi sudah terwakili dari yang lain, ya. Yang pertama tadi memang yang disampaikan oleh Pak Kadus 2 itu memang ada beberapa kejadian Pak. Jadi memang ketika sertifikat lama itu dan sudah turun temurun dan ketika ada proses jual beli itu mereka malah tidak tahu Pak. Mereka tidak tahu kalau tanah itu sudah bersertifikat. Nah ketika kami lihat di data desa itu memang untuk data tanah yang sudah bersertifikat di desa Banjarja ini belum begitu akurat Pak. Yang kami hanya di situ ada tanda HM gitu. Ketika sudah ada tanda HM berarti sudah bersertifikat ya gitu. Jadi ketika ada proses jual beli kemudian sudah HM kami sampaikan ternyata mereka tidak tahu Pak. Itu seperti itu. Jadi sudah beberapa kejadian ya. Jadi itu mohon nanti bagaimana untuk tindak lanjutnya. Kemudian itu di masyarakat itu sudah ada beberapa pertanyaan. Karena memang sekarang media sosial itu kan mudah sekali ya Pak untuk informasi. Nah dari masyarakat itu tahu informasi bahwa nantinya akan ada batasan supaya masyarakat wajib memiliki sertifikat. Nah itu yang kami tanyakan batasannya itu sampai kapan, ketika tidak disertifikat sanksinya itu apa, dan juga karena memang menurut kami ya dari mungkin ini wakilnya dari teman-teman Sekdes juga, kami juga kurang untuk mendapatkan sosialisasi tentang pertanahan Pak. Jadi memang kami perlu sosialisasi pertanahan untuk perangkat desa Pak, kami mohon Pak, karena memang banyak sekali untuk perangkat desa khususnya ini Sekdes dan juga yang bidangnya adalah kasih pemerintahan itu masih banyak yang belum begitu paham tentang pertanahan Pak. Jadi mohon nanti untuk suatu saat
diadakan sosialisasi tentang tanah kepada perangkat desa. Selanjutnya, ini jika nanti ada perbedaan hasil pengukuran dari tanah yang sudah bersertifikat, karena belum lama di desa Banjarjang kemarin ada kasus Pak, jadi tumpang tindih tadi. Nah itu ketika nanti datanya kok berbeda antara hasil sekarang dengan yang dulu, bahkan itu belum lama Kak. Kemarin itu ikut di sertifikat Roma tahun 2014 Pak. Jadi itu nanti tindak lanjutnya bagaimana ketika ada yang tumpang tindih, data yang tumpang tindih. Selanjutnya karena tumpang tindih itu mungkin disebabkan karena kondisi zaman dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Mungkin jalan dulu belum ada jalan, sekarang sudah ada jalan. Nah itu nanti juga untuk pemberian kepada petugas ukurnya kami harus bagaimana? Apakah sesuai jika memang yang pemilik tanah itu masih ingat batasnya, apakah yang diberitahu itu batas yang dulu atau dengan kondisi jalan kemudian berbeda nantinya. Selanjutnya ini ketika ada transaksi jual beli Pak, ketika ada transaksi jual beli dengan kondisi tanah yang sudah berbeda, itu kesepakatan antara penjual dan pembeli itu, karena transaksi jual beli itu kan sebelum mungkin berubah balik nama sertifikat itu kan masih ibaratnya di bawah tangan ya Pak. Nah kesepakatan antara jual beli itu yang dipakai itu apakah lokasi yang ada ataukah berdasarkan luasan di sertifikat Pak? Itu seperti itu. Ya sementara itu Pak, karena sudah terwakili semua Pak. Yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama seperti Ibu Sekdes, saya tidak paham pertanahan juga kecuali dua, tanah halaman dan tanah kuburan. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini tadi ada penjelasan kalau misalnya tanah itu sudah disertifikat, nanti diminta fotokopi sertifikatnya dan disinkronkan. Nah, kata-kata disinkronkan itu misalnya tidak sinkron, terus itu apakah perlu disertifikat lagi, penghapusan lagi, atau sertifikat lama tetap dipakai? Karena kalau di sertifikat lagi berarti kan 300 bayar. Itu mungkin ke sebagian warga mesti mikir masa harus bayar lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada yang tanya juga warga yang berminat daftar. Kalau sudah daftar sertifikat, terus keluar sertifikatnya kapan? Ini saya paham maksudnya ya. Karena sertifikat itu sakti. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba sama di pertanyaan Pak Rama dulu. Kalau program PTSL itu Pak, syaratnya tadi sudah disampaikan Pak Dia. Bagi bidang yang belum bersertifikat mengumpulkan KTP dari BPM dari tahun ke tahun hanya itu Pak. Kalau ada itu berarti kebijakan setempat. Bukan saya. Saya baru jadi tidak tahu saya. Itu Pak. Sebenarnya semua profesi bisa sampai supaya terjadi pemerataan, karena ada keterbatasan kuota ya, yang gabungan lebih dari satu ya sisi.
Ketika kuota belum terpenuhi, baru yang tanah kedua dan berikutnya didaftarkan. Jadi Pak, bisa dipastikan itu kebijakan nggak boleh PNS itu bukan dari BPN. BPN tidak pernah mengeluarkan kebijakan itu. Sanes Pak Eko juga. Wakaf Pak, kebetulan tahun ini Pak, selain PTSL ILAS P Miniko, Kementerian Agraria bekerja sama dengan Kemenag ada percepatan sertifikasi wakaf. Minggu lalu sudah dibentuk tim di tingkat kabupaten yang mengkolaborasikan antara BPN, Kemenag Kabupaten sampai KUA itu Pak, dan penyuluh di tingkat desa, penyuluh agama di tingkat desa, kemudian dari organisasi keagamaan baik itu NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya, kemudian dari praktisi pendidikan di Kebumen ada beberapa universitas itu juga dilibatkan untuk mempercepat program percepatan sertifikat wakaf ini. Jadi kalau di Bangrejo ada tanah wakaf yang belum bersertifikat, segera takmirnya atau yang mengurusi menjadi wakaf untuk proaktif ke KUA. Syaratnya nopo, apa yang harus dikumpulkan. Ketika berdampingan dengan program ILSP ini tidak masalah. Itu bisa ditindaklanjuti dulu. Untuk sertifikat wakaf tidak harus menunggu tambahan kuota. Nanti terintegrasi di sebagai sektornya Kemenag Kabupaten. Ketika berkas sudah komplit, sudah ada rekomendasi dari Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia, nanti akan ditindaklanjuti oleh BPN untuk pengukuran dan penerbitan sertifikat wakafnya. Jadi kami mengimbau Pak, di samping ada program ini, itu juga menjadi program prioritas. Monggo takmir ataupun yang bidang ini kalau di desa Kakao terserah Pak. Itu proaktif ke KUA. Sekarang Pak Rahmat dari Pusat itu yang tanahkan sudah sertifikat yang pertanyaannya Pak Teno tadi saya sudah jelaskan ada dua perlakuannya. Kalau memang itu tidak ditemukan, itu bisa dengan diskresi tadi harus saya. Tapi kalau di tempat BPN itu jelas nanti lewat sertifikat tidak. Jadi baru dibaca untuk pemilu sekarang. Pertanyaan berikutnya yang kaitannya kebijakan pemerintah ini Mbak Dian lebih paham, nanti akan dijawab Mbak Dian. Apa nanti tahun berapa selama terus belum sertifikat dari tanah negara ini bukan satu medsos tapi satu dunia nyata ini. Perbedaan ukur tadi yang menjadi pertanyaan untuk tanah-tanah yang sudah sertifikat nanti kan ditindaklanjuti dengan gelar ukur ketika sudah terbentuk udara ini bukan musuh delineasi, nanti terus ada peta pendaftarannya, terus sertifikatnya itu sudah landing. Ketika terjadi perbedaan luas antara sertifikat yang sudah terbit dengan kenyataan di lapangan, bisa ditindaklanjuti dengan penataan batas. Penataan batas ini membuat didaftarkan ke BPN, nanti akan terbit sertifikat pengganti berdasarkan penunjukan terbaru yang
luas yang sudah tertera di SPPT maupun di C-Desa, ketika BPN melakukan ukur, itu BPN melakukan pengukuran yang ditunjukkan batasnya oleh panjenengan, batas patoknya sepersetujuan tetangga batas. Hasilnya harus panjenengan terima, tidak bisa menghubungi SPPT. Kadang SPPT itu juga kami tidak merendahkan produknya, karena sistem pengukurannya juga lain, Pak. Kalau sistem tahun 2010 itu hanya menggunakan panjang tali lebar. Kalau tidak keliru, dan itu dilakukan oleh anak-anak magang dari STM, itu insektornya dulu ada Dirjen PBB yang menyatu di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kalau BPN itu menggunakan akurasi tinggi, bentuk bidang tanah ketika itu tidak simetris, terjadi janseran ginjal atau multi bentuk tidak persegi, itu kalau pengukuran panjang lebar tidak bisa. Dasarnya itu menggunakan rumus S, itu dasar pengukuran kami. Apalagi kami sekarang menggunakan RTK, real kinematik, itu alatnya ada sedikit, ada helmnya di atasnya, diletakkan di wilayah yang terbuka. Terus kami ada satu alat lagi yang kayak besi sama juga ada kepalanya, itu yang akan menangkap titik koordinat di bidang tanah berdasarkan patok-patok yang telah ditunjukkan. Ketelitian alat RTK ini di bawah 1 cm akan lebih akurat. Apalagi ketika bentuk bidang tanahnya agak miring, hasilnya meteran dengan hasil yang dari koordinat akan lain. Karena BPN mengukurnya jarak datar, dituangkan dalam sertifikat tadi, bukan jarak miring. Jarak miring mungkin tulang tinggi harus tanggane. Pelatihan pertanahan akan kami sampaikan usul ini kepada pimpinan kami. Salah satunya pelatihan pertanahan secara tidak langsung sosialisasi seperti ini, Bu Sekdes ini. Nanti ke depan kalau memang kami ada anggaran untuk itu, kami sampaikan ke pimpinan kami. Terus kemudian itu tadi perjanjian jual beli keempat, mendasarinya ketika itu keempatnya sudah pasti produknya tahun lalu sudah dasarnya dari luas sertifikat. Kemudian kalau dari sertifikat itu dibaca, itu dari menghubunginya perjanjian jual beli atau hasil ukur nanti ketika sah, hasil ukur ketika bersatu. Jadi ketika pemecahannya sudah ada patoknya, itu dari situ kami menentukan hasil pemecahannya, bukan dari perjanjian jual beli. Ketika terjadi selisih, makanya ditambahkan di perjanjian jual beli. Itu ketika nanti sudah diukur oleh BPN, maka hasil pemecahannya memiliki hasil luas ukur oleh BPN. Berkaitan dengan jumlah transaksi, berarti nanti harus disepakati lagi. Nek keluhin bayar, ya balik. Nek kekurangan bayar, ya tambah. Diperjanjikan di situ sekalian, diketahui semua pihak, dikeluarkan Pak Kades. Maka perlu saja. Kemudian pertanyaan dari Mas Rusdi, apa atau itu sinkronisasi? Jadi produk sertifikat yang dipegang oleh pemegang hak itu namanya sertifikat. Ada dokumen di tempat kami sebagai salinannya, itu buku tanah beserta surat ukurnya juga ada. Itu maksudnya sinkronisasi. Ketika terjadi perubahan terhadap sertifikat, di buku tanah juga harus berubah. Kalau sertifikatnya rubah, buku tanah kurang rubah, berarti keliru sertifikat
sertifikat ini hanya menyimpankan foto perangkat sertifikat. Paham ini Pak? Itu maksud administrasi. Kalau nanti ada kuota tambahan, kapan terjadi sertifikat? Baru bagian. Itu jawab kali tadi kebijakan pemerintah tadi. Melanjutkan tadi, apabila ada kuota tambahan misalnya di tahun ini, sertifikat juga jadi di tahun ini. Jadi misalnya nanti di bulan Oktober ada kuota tambahan target, Bapak langsung mendapatkan untuk penerbitan sertifikat, maka di tahun 2025 sertifikat sudah jadi. Tapi apabila tidak ada program yang tadi tambahan kuota yang belum ada di tahun ini, berarti di tahun 2026 maka sertifikat didaftarkan di tahun 2026, jadinya nanti di tahun 2026 dalam 1 tahun anggaran Pak. Kemudian ya Pak, untuk Setdes tadi batasan masyarakat wajib memiliki sertifikat ya. Berita yang di media sosial kan banyak yang nanti yang letter C kalau tidak disertifikatkan akan jadi dimiliki negara gitu ya. Itu tidak benar ya. Jadi ada peraturannya memang di 18 tahun 2021 itu menyebutkan bahwa bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat di sini yang nantinya ada letter C itu nantinya letter C itu bukan sebagai bukti kepemilikan tanah, dia hanya sebagai bukti petunjuk untuk mendaftarkan sertifikat di kantor pertanahan. Jadi nanti setelah berlakunya peraturan 18 tahun 2021, 5 tahun setelah peraturan itu berarti nanti di 2026 ya, itu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat. Jadi letter C bukan sebagai bukti kepemilikan tanah, tapi sebagai bukti petunjuk nanti untuk pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Yang kemudian untuk letter C untuk pemerintah sudah MOU dengan Bank ya, kalau mau disekolahkan yang letter C sudah tidak bisa. Itu Ibu yang itu biasanya itu nanti terjadi di tahun 2026. Maka sebisa mungkin untuk mensertifikatkan tanah karena penting sekali sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, satu-satunya adalah sertifikat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat Ibu. Oh iya, untuk sanksinya tidak ada. Jadi secara fisik masih dikuasai pemilik tanah bukan serta-merta menjadi tanah negara, itu tidak ada. Itu hanya berita yang tidak benar ya. Banyak nanti di medsos itu mungkin yang di situ yang mengamankan bukan dari ATR BPN, bukan dari Kementerian ATR BPN. Banyak sekali hanya sekolah mungkin gitu. Jadi berita yang tidak benar, yang benar tadi memang ada peraturan di 18 tahun 2021. Sejak berlakunya peraturan itu 5 tahun kemudian yang berlaku hanya untuk kepemilikan tanah yang berlaku secara sah, buktinya adalah sertifikat. Demikian. Terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab di Bu Setdes. Kalau nanti lama tidak ada pelatihan pertanahan, kalau masih ada pertanyaan, Pak Kades sudah punya nomor WA saya. Ini bisa tanya informasi apapun di bidang pertanahan gratis. Bukan mengenai kuota mengenai segala Makanya Bapak Ibu yang bisa kami jawab dari sesi tanya jawab ini, baik saya maupun bagian ketika kami menjawab pertanyaan ada hal-hal yang membuat panjenengan kurang enak hati, ada salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Ibu, Bapak, mari pangapunten jadi matur suwun kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada tugas PDN yang telah memberikan tanggung jawab. Menikah acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu tamu undangan yang hormati, rangkaian acara pada siang hari ini sudah selesai. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.